Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Gunawan dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan software Excel dan SPSS dengan dua studi kasus. Yang pertama studi kasus 1, yaitu seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam menit dari 20 kendaraan yang melintas Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Berikut data waktu tempuh 20 kendaraan tersebut. Poin pertama, hitunglah nilai rata-rata atau min. 2, tentukan nilai tengah atau median. 3, tentukan modus dari data. 4, hitung range dari data. 5, hitung variance. 6, hitung simpangan baku atau standar deviasi. 7, jelaskan bentuk sebaran data secara singkat. Yang pertama, nilai rata-rata atau min. Tahap 1, rekap data yang kita dapat pada Excel. Tahap 2, kemudian jumlahkan semua data waktu yang ada dengan menggunakan rumus sum select semua data. Kemudian enter. Tahap 3, setelah menjumlahkan semua data waktu, masukkan data jumlah kendaraan yang ada, yaitu 20 kendaraan. Tahap 4, kemudian untuk mencari nilai min, total waktu dibagi jumlah kendaraan. Tahap kelima, setelah total waktu dibagi total kendaraan, didapatlah nilai rata-ratanya yaitu 32,7. Nilai tengah median. Tahap 1, rekap data yang kita dapat. Tahap 2, setelah itu kemudian bisa langsung cari nilai median dengan rumus sama dengan median dalam kurung select semua data yang ada. Enter, didapatlah nilai mediannya yaitu 33. Nilai yang sering muncul atau modus. Tahap 1, rekap data yang kita dapat. Tahap 2, setelah itu kemudian bisa langsung cari nilai modus dengan rumus sama dengan mod dalam kurung select semua data yang ada. Kemudian enter. Didapatlah nilai modusnya yaitu 33. Nilai range. Seperti biasa, rekap data yang kita dapat. Kemudian langsung cari nilai tertinggi dengan rumus sama dengan max dalam kurung select semua data yang ada. Enter. Tahap ketiga, didapatlah nilai maksimalnya yaitu 37. Kemudian cari nilai terkecil dengan rumus sama dengan min dalam kurung select semua data yang ada. Enter dan didapatlah nilai terkecil. Tahap kelima, kemudian carilah nilai range dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Sama dengan diperolehlah nilai range-nya yaitu 9. Kemudian nilai variance. Tahap 1 sama rekap data yang kita dapat. Kemudian setelah itu langsung cari nilai variance dengan rumus sama dengan var.s dalam kurung select semua data yang ada. Enter dan didapatlah nilai variance-nya yaitu 5,905. Kemudian nilai standar deviasi. Tahap 1, rekap data yang kita dapat. Tahap 2, setelah itu langsung cari nilai standar deviasi dengan rumus sama dengan STDFV dalam kurung select semua data yang ada. Enter dan didapatlah nilai standar deviasinya yaitu 2,430. Studi kasus 2. Di sini datanya yaitu data sampel uji beton. 1. Gambarkan sketcher plot hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekanan. 2. Hitung koefisien korelasi persen. 3. Tentukan persamaan regresi linear. 4. Interpretasikan nilai slope dan intercept.
5. Jelaskan apakah hubungan ini signifikan dan kuat secara statistik. Tahap 1. Gambar scatter plot. Tahap 1. Rekap data yang kita dapat pada Excel. Tahap 2. Setelah itu buka aplikasi SPSS dan masuk ke sheet variable view. Kemudian masukkan data seperti yang tertera pada foto. Tahap 3. Kemudian masuk ke sheet data view dan masukkan data yang awal di Excel ini ke dalam data view dengan di copy paste. Tahap keempat, selanjutnya klik toolbar graph, kemudian legacy dialogs, dan scatter atau dots. Setelah itu akan muncul seperti ini. Anda pilih simple scatter, lalu klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Anda masukkan semen sebagai nilai X dan kuat tekanan sebagai nilai Y, kemudian klik OK. Berikut gambar scatter plot dari data sampel uji beton. Kemudian koefisien korelasi persen. Tahap 1 sama rekap data yang kita dapat. Tahap kedua sama juga buka aplikasi SPSS dan masuk ke sheet variable view. Kemudian masukkan data seperti yang tertera pada foto. Tahap ketiga, kemudian masuk ke sheet data view dan masukkan data yang awal sudah direkap dengan cara copy paste dari file Excel ini ke SPSS. Tahap keempat, klik toolbar analis, kemudian correlate dan bivariate seperti ini. Tahap kelima akan masuk ke tampilan seperti ini. Kemudian Anda masukkan poin semen dan kuat tekanan ke kolom variabel dan klik OK. Dan didapat data korelasi. Dari data korelasi ini ada dasar pengambilan keputusan. Dari hasil tabel data di atas, hubungan antara semen dan kuat tekanan menghasilkan nilai 0,001. Artinya, karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara semen dan kuat tekanan berkorelasi. Kemudian terhadap pedoman derajat hubungan didapat nilai persen korelasinya adalah 0,990. Berarti dapat disimpulkan tingkat hubungan antara semen dan kuat tekanan berada di tingkat korelasi sempurna di sini. Persamaan regresi linear. 1. Rekap data yang kita dapat. Setelah itu buka aplikasi SPSS dan masuk ke sheet variable view, kemudian masukkan data seperti yang tertera pada foto. Tahap ketiga, kemudian masuk ke sheet data view dan masukkan data yang awal sudah direkap di Excel dengan cara copy paste ke software SPSS. Tahap keempat, klik toolbar analis, kemudian klik regression dan linear. Tahap kelima, setelah itu akan masuk ke tampilan seperti ini. Kemudian Anda masukkan poin semen ke kolom independen, kuat tekanan ke kolom dependent, dan klik OK. Dan didapat data regresi linear seperti ini. Kemudian kita interpretasikan data yang kita dapat dari rumus tersebut. Output bagian pertama yaitu variabel entered dan garis miring remove. Tabel di atas menjelaskan
tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel semen sebagai variabel independen dan kuat tekanan sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian ada output bagian kedua atau model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,99. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,981 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas semen terhadap variabel terikat kuat tekanan adalah sebesar 98,1%. Kemudian ada output bagian ketiga atau ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungan sama dengan 407,827 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel semen X terhadap variabel kuat tekanan Y. Output bagian keempat, koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar minus 1,741, sedangkan nilai semen dalam kurung B bagi koefisien regresi sebesar 0,083, sehingga persamaan regresinya dapat dituliskan Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan min 1,745 tambah 0,083X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstan sebesar minus 1,745 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kuat tekanan adalah minus 1,745. Kedua, koefisien regresi X sebesar 0,083 menyatakan bahwa setiap perubahan 1% nilai semen, maka nilai kuat tekanan bertambah sebesar 0,083. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.